Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik itu Bapak Ibu yang ada di Induk, Pepantan Cerme, dan Pepantan Balung Tunjung, selamat pagi, salam Patunggilan. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membangun kebaktian secara virtual, dan pagi hari ini kita juga akan merayakan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Sebelum kita masuki kebaktian pagi hari ini, beberapa warta yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang pertama, dari Panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan. Panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat dalam kegiatan sosial pemberian nasi bungkus, dan kegiatan sosial tersebut masih akan berlanjut sampai dengan tanggal 21 Juni. Panitia mohon partisipasi warga jemaat. Kedua, dari Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mendukung panitia dalam bentuk dana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah menjadi persembahan dari Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuki kebaktian pagi hari ini, dan kebaktian pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ari Mustiorini. Kami mengundang Bapak Ibu berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 7, bait yang pertama. Bermakmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mengadakan kebaktian Hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang ada di Gresik, yang ada di Balung Tunjung, dan yang ada di Cerme, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita mengambil saat teduh bersama-sama. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi dasar dari kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah dasar kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia kita semua yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, ada kalanya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu yang menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri kita sendiri? Mari kita datang dan mengakui dosa secara pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami menyadari betapa terbatasnya kami dalam mengendalikan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami telah menyakiti hati sesama kami. Kami telah menyakiti hati anggota keluarga kami. Kami telah mengecewakan Engkau, oleh karena kami tidak sanggup bersyukur atas keadaan kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah. Yang demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian, diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Berbahagialah kita semua yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kini tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk karya pengampunan dosa yang dianugerahkan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur juga dengan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah rasa syukur kami yang besar. Kami datang dengan segala kerendahan hati, membawa kehidupan kami. Kehidupan ini biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Kami sekalian mohon Engkau sendiri yang menguduskan kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya dengan pimpinan Sang Roh Suci, maka kami semua dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada minggu pagi hari ini bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Korintus
bab 12 ayatnya yang ke-3b sampai yang ke-13. Demikian dinyatakan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sedang merayakan Hari Pentakosta. Ada persembahan pujian dari anak Hevanya dengan judul Rohmu yang Hidup. Rohmu yang hidup penuhiku.
menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan. Bagaimana kategori orang yang berani itu menurut Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya? Pastilah beragam. Berani itu lahirnya dari orang yang percaya diri. Seseorang yang berani, dia akan menghadapi kenyataan dengan sukacita. Ia juga tidak tergoyahkan oleh situasi yang berbeda di luar dirinya. Sebab orang yang berani itu memiliki batas yang jelas antara dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ia tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang ada di sekitar dirinya. Seseorang yang pemberani jikalau berjalan di jalanan yang gelap sendirian dan dia yakin kalau Tuhan menolong dia, maka dia akan berjalan dengan tenang. Tetapi sang penakut, pikirannya akan kemana-mana, dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitarnya. Dia akan membayangkan hantu, dia akan membayangkan orang yang akan merampok dia, dan dia akan menjadi takut. Karena orang yang berani itu kepercayaan kepada keyakinan dirinya itu sangat kuat, maka biasanya orang ini akan menjadi orang yang toleran, menerima perbedaan, dan dia menjadi bahagia. Dan dia juga akan ikut bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Sebab ia mempercayai bahwa ada banyak jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Itu adalah ciri khas orang-orang yang berani. Lalu bagaimana dengan seorang yang penakut? Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kira-kira orang yang penakut itu ciri-cirinya seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya, orang yang penakut itu tidak yakin dengan dirinya sendiri. Tidak ada batas yang jelas antara dirinya dengan lingkungan. Ia tidak memiliki keyakinan yang kuat pada dirinya, lalu membuat dia mudah menutup diri, mengisolasi diri, supaya keyakinannya yang dangkal itu tidak menjadi hilang. Itu adalah ciri seorang penakut. Sehingga dia akan mencoba menjaga supaya orang lain jangan memasukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola berpikirnya kepada dirinya sendiri. Dan dia akan memaksakan pola pikirnya untuk diikuti oleh orang lain. Maka sang penakut ini tampil menjadi seseorang yang tidak toleran, selalu khawatir, menjadi seseorang yang tidak bahagia. Dia akan cemas kalau orang lain lebih bahagia dari dirinya. Dia akan merasa tidak nyaman kalau ternyata orang lain lebih sukses dari dia. Inilah ciri sang penakut. Dia membiarkan tidak adanya batas antara dirinya dengan pihak luar. Sehingga pihak luar mempengaruhi kehidupannya secara total. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya dengan para murid. Para murid menjadi sangat takut
dan mengunci diri di dalam rumah. Ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus Kristus, keyakinan mereka berangsur menjadi berkurang dan semakin dangkal. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri, mereka kehilangan keyakinan. Sehingga mereka juga menjadi mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ciri khas orang yang takut pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus hadir di antara mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan Yesus juga mengetahui keadaan mereka dan lalu beliau mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya kita semua tahu cerita bahwa para murid mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Turunnya Roh Kudus ini bertepatan dengan perayaan Pentakosta orang Yahudi, yaitu hari ke-50 setelah masa Pesah atau masa Paskah. Ini untuk menandai turunnya 10 perintah Allah kepada orang Israel. Lalu kemudian dengan turunnya perintah ini, orang Israel memiliki gaya hidup yang baru, cara hidup yang baru, harapan yang baru, yang lebih beradab. Demikian pula Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita akan mengubah kehidupan orang Kristen dengan cara yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatanan kehidupan jemaat mula-mula hadir dengan berbagai karunia yang berbeda-beda. Ada banyak karunia. Masing-masing orang menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Maka karunia ini bisa menjadi masalah, tidak menjadi berkat. Jika para pemilik karunia ini percaya bahwa karunia ini datangnya dari Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang mempercayai bahwa karunia itu juga bisa hadir dalam kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kehidupan gereja mula-mula mengalami perubahan tatanan kehidupan. Hadirnya Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada anggota gereja mula-mula. Ada begitu banyak karunia. Jikalau para pemilik karunia ini menyadari bahwa karunia itu datangnya dari Allah, maka mereka akan menjadi orang yang tidak sombong. Tetapi jikalau mereka tidak menyadari hal itu, maka karunia yang hadir ini tidak bisa menjadi berkat bagi gereja mula-mula. Dan justru memicu perpecahan. Inilah yang ingin ditekankan oleh Paulus dalam bacaan kita. Bahwa ada banyak karunia yang berbeda-beda. Tetapi sumbernya hanya satu, yaitu dari Roh Kudus sendiri. Dan tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Jikalau para pemilik karunia itu memiliki keberanian untuk percaya bahwa karunia itu datangnya dari Allah, dan mereka percaya ini adalah pemberian dari Allah, maka mereka tidak akan saling merendahkan satu dengan yang lainnya, tetapi saling bekerja sama supaya karunia-karunia itu bisa dipakai untuk membangun jemaat. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita, ada begitu banyak macam karunia yang dimiliki oleh jemaat. Mari kita bergandengan tangan memakai karunia-karunia yang kita miliki ini untuk membangun jemaat kita. Bukan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Lebih-lebih di tengah pandemi ini, mari kita bergandengan tangan saling membangun satu dengan yang lainnya. Sebab ciri utama dari hadirnya Roh Kudus itu memberi damai sejahtera. Memberi kebahagiaan kepada kehidupan kita. Jika kita masih memiliki ketakutan-ketakutan,
takut kalah pamor, takut tersaingi, maka kita tidak akan bisa menggerakkan karunia yang kita miliki ini untuk membangun jemaat kita. Demikian juga kita jangan ragu-ragu memakai karunia kita dengan alasan takut menyakiti hati orang lain, takut dibilang pamer. Maka kita juga tidak akan memaksimalkan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Mari bekerja dengan bahagia, dengan berani dan percaya. Maka dengan cara yang demikian, karya Roh Kudus itu akan maksimal dan nyata dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Roh Kudus itu akan menghasilkan buah yang bisa dirasakan orang lain dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian dengan hadirnya Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita untuk percaya dan siap memakainya dalam pelayanan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menanggapi renungan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari NKB nomor 100 baitnya yang pertama. Bilakah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu, mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah rencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Dan marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan pujian dari OGBZ, Kau Selalu. Membayang di batas hari, mentari pudar di tengah malam, hati hancur bersama waktu berlalu, ingin menggapai kedamaian yang ada. Bayang-bayang malam lenyaplah sudah, yang ada hanya lelapnya insan.
Seandainya esok kau datang dalam kebesaran, di laut pun seakan diam dan teduh, dan burung pun akan berhenti bernyanyi. Yang ada hanya menafsiri, melakukan hidup surgawi. Mungkinkah kau dengarkan keluhku, oh Tuhan, di tengah badan prahara mencakap. Aku tahu kau selalu menjaga kehidupanku. Dan ku harap kau selalu membimbing langkahku. Seandainya esok kau datang dalam kebesaranmu, di laut pun seakan diam dan teduh, dan burung pun akan berhenti bernyanyi. Yang ada hanya kebanyakan melakukan hidup surgawi. Mungkinkah kau dengarkan keluhku, oh Tuhan, di tengah badan prahara Harap kau selalu membimbing langkahku. Kan ku tahu kau selalu menjamah kehidupanku. Kan ku harap kau selalu membimbing langkahku. Dan ku tahu kau selalu menjamah kehidupanku. Dan ku harap kau selalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Bapak Herli, Saudara Niko, Saudara Dino, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi,
Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Tri Woroningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kostiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Suprapti Amasio, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, dari Balung Tunjung, Ibu Jasmari, Ibu Kasemi, Ibu Semi, dan anak Abel, dari Cerme, Ibu Gebi. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah dan harus belajar di rumah. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati anak-anak kami belajar dengan sebaik-baiknya, dan mereka semua berhasil dengan pendidikannya. Bagi anak-anak yang naik jenjang dan akan mencari sekolah yang baru, Engkau juga yang memberkati ya Tuhan, anak-anak kami mendapatkan sekolah yang baik, memiliki biaya pendidikan yang cukup. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, seorang yang baik bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Kau yang menganugerahkan kepada mereka pekerjaan dan rezeki yang baik. Bagi saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah dalam masa PSBB ini, Engkau yang melindungi dan menjauhkan saudara-saudara kami ini dari segala musibah, mara bahaya, dan COVID-19. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sudah berumah tangga dan sedang menantikan hadirnya anak sebagai keturunan. Kami mohonkan berkat supaya mereka mendapatkan keturunan yang menjadi berkat dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja kami GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati, agar gereja kami ini di tengah-tengah masa PSBB ini tetap diikat dalam kasih mesra satu dengan yang lainnya. Kami hidup rukun bersama sebagai saudara yang saling menopang satu dengan yang lain. Gedung gereja kami juga dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di tengah-tengah GKJW Jemaat Gresik, kami semua melayani dengan sebaik-baiknya, dengan tetap takut akan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, secara khusus untuk tim IT yang mempersiapkan kebaktian secara virtual ini. Tuhan yang memberkati mereka semua sehat, keluarganya juga diberkati, dan setiap proses pengambilan gambar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga berdoa untuk kebutuhan operasional gereja kami. Kami mohonkan berkat Engkau sendiri yang mencukupkan segala sesuatu biaya bagi bergereja kami. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat supaya negara kami aman, damai, dan sejahtera, dijauhkan dari perpecahan. Demikian juga para pemimpin bangsa kami dalam menangani COVID-19, mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga COVID-19 ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Untuk tenaga medis, aparat kepolisian, TNI, dan pemerintahan yang menangani secara langsung COVID-19 ini, kami mohonkan berkat supaya mereka dilindungi dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja memberkati Indonesia. Demikian juga kami mohonkan berkat supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu dari muka bumi ya Bapa. Inilah kami yang berdoa dan menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan dan didasari dari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan dengan diiringi oleh pujian Kidung Ria nomor 99 bait yang pertama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan surgawi, Engkau yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat, terlebih pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan. Demikian juga kami ingin serahkan berupa rupa persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami. Demikian juga Tuhan berkati bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat menjadi berkat dan kelebaran kerajaan Tuhan. Demikian ya Allah, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Seru doa kami yang kurang sempurna ini, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita menjadi pribadi yang berani dan percaya diri bahwa Roh Kudus memimpin dan memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dengan tetap saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan kita menyanyikan lagu NKB nomor 102 baitnya yang pertama.
Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berserta di dunia yang gersam. Maklumkan segera